Cerita Kelvin sudah dekat untuk menemukan kakeknya, yang pastinya akan melawan teguh sebagai pemimpin utama organisasi Zero. Mimin besok libur kerja. Bantu donasi Mimin, rencana besok mau update 50 atau 100 bab, asal ada yang kasih donasi. Untuk mengejar cerita ini, dari penulisnya. Kelvin Hendra. Bab tahun 1154 sampai tahun 1158. Kenapa? Tanya Kelvin. Serena berkata, 7 keluarga besar ini, pada dasarnya, punya pemikiran yang feodal. Perintah orang tua dan perjodohan adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Apalagi, biasanya perjodohan ini akan melibatkan 2 jenius dari keluarga besar. Yang jelas, ini adalah kepentingan besar di antara 2 keluarga besar. Serena melanjutkan, mungkin kau belum tahu, walau keluarga Lily berada di peringkat keempat, tapi mereka adalah salah satu keluarga terkaya di dunia kultivasi. Tentu saja, mereka hanya bisa berada di tingkat kedua, sementara keluarga yang menduduki peringkat pertama tetap keluarga Daryana. Keluarga Daryana. Kelvin mengerutkan alisnya dan berkata, sepengetahuan saya, cara mencari uang di dunia kultivasi bisa dilakukan dengan menjual pil, menjual amulet, menjual senjata atau formasi, sementara keluarga Daryana tidak ahli dalam perkara-perkara ini. Serena menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Sebelum Agung Hendra menjadi alkemis tingkat 4, dan sebelum kau menjadi alkemis tingkat 3, saat itu di dunia kultivasi hanya ada 4 orang alkemis tingkat 3, salah satunya berasal dari organisasi Zero, dan juga Han Donglai Hamlan yang pernah kau temui sebelumnya, kata Serena. Selain mereka, keduanya berasal dari keluarga Daryana. Selain itu, mereka juga masih punya banyak alkemis tingkat 1 dan 2. Dengan kata lain, keluarga Daryana hampir mengendalikan seluruh industri pil di dunia kultivasi. Di era tipisnya energi spiritual maka kedudukan pil bagi para kultivator sangatlah vital. Kata Serena. Mereka bahkan punya hak untuk menentukan harganya. Itulah sebabnya Yuan Yang dan dijual hingga 10 miliar per butir. Konon. Serena kembali berkata, konon ada beberapa alkemis tingkat 1 dan 2 yang bersedia menjual pil dengan harga yang lebih rendah, tapi setelah itu, mereka akan mengalami masalah. Sebenarnya, baru-baru ini aku melihat seorang penjual di Dark Web, yang diam-diam menurunkan harga Yuan Yang dan, kata Serena. Kelvin terbatuk kering dan berkata, orang itu adalah saya. Ah! Serena terkejut menatap Kelvin dan berkata, benar juga, sekarang kau sudah menjadi alkemis tingkat 4. Keberhasilanmu dalam membuat pil itu pasti sangat tinggi. Kita sudah tiba. Ketika itu, sopir membuka mulutnya. Kelvin berkomunikasi dengan mereka berdua menggunakan teknik gelombang suara sehingga sopir ini sama sekali tidak mendengar obrolan mereka. Serena melihat tagihannya. Ternyata dia perlu membayar 52 ringgit. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan selembar bank kertas 1000 ringgit muncul di tangannya. Kultivator yang terhormat, Anda tidak perlu membayar. Melayani kalian adalah suatu kehormatan bagi saya. Kata sopir itu sambil buru-buru melambaikan tangannya. Kalau aku ingin memberi, terima saja. Jangan dikembalikan lagi. Serena melemparkan uangnya kepada sopir itu, lalu dia membuka pintu dan pergi. Kelvin melihat mata sopir yang berbinar-binar dan penuh dengan kegembiraan. Dia terus-menerus berterima kasih dan merasa bersyukur. Kelvin turun dari mobil dan menutupi pintunya, sambil menunggu taksi itu pergi jauh. Setelah itu, Serena menghela nafas panjang dan berkata, para kultivator memang punya keistimewaan di kota ini, seperti tidak perlu membayar saat naik taksi dan semacamnya. Mendengar ucapan Serena, Kelvin benar-benar ingin mengumpat. Dia menghela nafas panjang dan berkata, mari kita masuk dulu. Oh ya, bagaimana cara menggunakan portal untuk pergi ke Pulau Serigala? Biaya masuk portal adalah satu batu spiritual tingkat rendah. Kata Serena. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. 1 kali portal sudah cukup, tapi biasanya, saat pergi ke Pulau Serigala, 10 orang akan masuk sekaligus. Keluarga Daryana yang bertugas untuk mengambil keuntungan ini, lalu dibagi-bagikan pada keluarga lainnya. Apa para kultivator sering pergi ke Pulau Serigala? Tanya Sekar dengan heran. Tentu saja. Kata Serena. Selain menjadi tempat pengasingan, situasi di dalam Pulau Serigala juga sangat keras dan berbahaya. Pulau itu belum dikembangkan sepenuhnya. Banyak orang menduga bahwa Pulau Serigala merupakan tempat penyembunyian harta karun utama milik sekte-sekte kuno di masa lampau. Semua senjata spiritual berkualitas tinggi yang beredar di dunia ini, rata-rata memang berasal dari pulau ini. Namun, bila ingin masuk ke sana, selain penjaga malam, semua orang akan mendapatkan masalah, kata Serena. Penjaga malam tidak perlu melalui pemeriksaan, tapi jika kalian ingin masuk, mereka perlu mencatat identitas kalian terlebih dahulu. Jadi, bagaimana? Sekar bertanya pada Kelvin. Kita bisa minta tolong pada Adrian untuk membuatkan identitas penjaga malam. Kata Kelvin. Nanti, aku akan menelponnya. Selama beberapa waktu ke depan, aku akan tinggal di sini dulu dan menyelidiki Gama. Sekar mengangguk. See you. Pada saat itu, sosok berwarna putih tiba-tiba menerobos keluar dari kompleks perumahan. Kelvin merasa tergugah di hatinya. Sosok putih itu langsung menerobos ke dalam pelukan Serena. Meong.
Dia mengeluarkan suara yang lucu. Cantik sekali kucingnya, mata sekar sontar cahaya. Kelvin melihat ke arah kucing kecil itu. Sekujur tubuhnya berwarna putih murni dengan sedikit pola merah di dahinya, yang memberikan kesan anggun. Kucing itu melompat ke dalam pelukan Serena, lalu singgah di bagian menonjol pada tubuh wanita tersebut. Tampaknya, kucing itu sangat menikmatinya. Apa dia adalah kucing jantan? Tanya Kelvin. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Kelvin. Dasar pejantan. Gumam Kelvin. Kucing itu menoleh ke arah Kelvin dan memandangnya dengan angkuh. Sebaiknya kita beristirahat dulu. Setelah itu, baru kita akan membuat rencana, kata Serena. Ketika Kelvin dan Sekar tiba di rumah Serena, di tepi pat yang tinggi di kota, tempat ini adalah tempat yang memiliki konsentrasi energi spiritual paling kental di seantero pulau, juga merupakan tempat tinggal keluarga besar yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di suatu tempat yang penuh dengan keindahan alam, pegunungan hijau dan air yang jernih, sebuah air terjun tampak mengalir turun dan menimbulkan suara ricik air. Di dalam paviliun yang tidak jauh dari air terjun itu, di sana terdengar suara manja dari orang yang memiliki sorot mata dingin. Wulan. Di sebelahnya, dengan alis tajam-tajam dan mata berkilau, sosok itu terlihat sangat tampan saat Tatsuya sedang tersenyum getir. Bisakah kau berhenti melakukan semua ini? Sejak kau kembali dari kota Glaceria, kau tidak pernah tertawa lagi. Aku sudah menyetujui permintaan kalian dan akan menikah dengan Nanda. Kenapa kalian masih tidak puas? Apa aku perlu meminta maaf sambil tersenyum kepada kalian semua? Suara Wulan terdengar sangat dingin. Bukan seperti itu maksudku. Kata Tatsuya dengan cepat. Apa kau ingin aku tersenyum seperti ini? Seperti ini. Kata Wulan, lalu dia menarik salah satu sudut bibirnya ke sisi samping, tapi dalam matanya, masih ada semacam ketidakpuasan. Ah! Tatsuya menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, katakan saja padaku. Aku harus berbuat apa agar kau bisa sedikit bahagia? Aku. Mata Wulan tampak berkaca-kaca. Aku tidak akan meminta untuk bertemu dengannya lagi, tapi aku ingin menelponnya untuk yang terakhir kalinya. Aku hanya ingin mendengar suaranya. Tatsuya melihat penampilan Wulan, lantas dia menghela nafas panjang dan berkata, baiklah. Aku akan membantumu untuk mencuri ponselnya. Sebuah tempat di kota Willis, di sini terdapat banyak bangunan dengan area yang sangat luas dan tampak sangat megah. Ini adalah rumah milik keluarga Daryana. Rumahnya sangat luas. Sebenarnya, jumlah anggota keluarga besar di pulau ini tidak terlalu besar. Misalnya saja keluarga Daryana, hanya ada beberapa puluh orang yang menetap di kota ini. Orang-orang yang tidak punya bakat menjadi kultivator biasanya akan dikirim ke kota biasa dan menjadi masyarakat sekuler. Mereka akan membantu mengelola beberapa industri di dunia sekuler. Sementara yang tinggal di pulau ini, semuanya adalah para kultivator. Tentu saja, sebagian besar keluarga berpendapat bahwa jika ingin memperbaiki bisnis di dunia, mereka perlu mengirimkan beberapa kultivator untuk mengelolanya, seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga Wijaya dan keluarga Hendra di kota Glaceria. Mereka dijaga oleh para kultivator. Saat ini, di sebuah aula, bayangan manusia melintasi taman dan masuk ke dalam sebuah gedung. Di dalam gedung, di atas karpet besar, seorang pria parubaya berjenggot panjang dan mengenakan pakaian Tao sedang duduk di sana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat orang yang baru saja masuk, lantas mengerutkan keningnya dan bertanya, apa leluhur sudah kembali? Adrian ingin memasuki Pulau Tikus, bahkan beberapa kali sampai mencabut pedangnya, tapi dia masih bisa dihentikan oleh Satya Wicaksana, kata orang itu. Untuk sementara waktu, leluhur mungkin tidak bisa keluar. Lalu kenapa kau pulang lebih awal? Tanya pria berjenggot panjang sambil mengerutkan alisnya. Saya datang untuk menyampaikan maksud. Leluhur. Leluhur berkata bahwa dia tidak ikut campur dengan urusan bayangan darah. Adrian juga tidak punya bukti apapun. Orang itu berkata, leluhur bilang, kita perlu mempercepat proses pernikahan dengan keluarga Lili untuk meningkatkan pengaruh di cabang keluarga. Selain itu, kata orang itu, leluhur juga meminta Anda untuk pergi ke keluarga Hendra. Agung Hendra telah kembali dan sudah menjadi alkemis tingkat 4. Anda harus bersikap baik padanya dan tetap mempertahankan monopoli pasar pil. Ketiga. Orang itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, leluhur bilang, dia meminta Tuan Ketiga untuk mengendalikan orang-orang yang masuk dan keluar dari Pulau Zebra selama beberapa waktu ke depan. Katanya, kemungkinan besar Kelvin Hendra akan datang ke pulau ini. Kelvin Hendra. Cucunya Robin Hendrai, tanya pria berjenggot panjang. Benar, kata orang itu. Talia memberi pesan bahwa Brandon dan Bonar telah dibunuh oleh Kelvin di puncak 1000 pedang. Talia menduga bahwa Kelvin sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Robin Hendra, hingga dia bergegas kemari. Selain itu, mungkin juga Parlan akan datang. Maksud leluhur adalah, sebelum Parlan tiba di kota ini, kita harus lebih dulu menemukan Kelvin dan membunuhnya. Kata orang tersebut. Pria berjenggot panjang mengerutkan keningnya dan berkata, dia membunuh Brandon dan Bonar. Apa dia sudah berada di tingkat Ningdan? Menurut informasi yang diberikan oleh Talia, dia hanya membunuh Bonar, sedangkan Brandon dilukai oleh Parlan. Kata orang tersebut. Dia berbicara dengan sangat detail, seolah dia melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Pria berjenggot panjang mengangguk, lalu merenung sejenak, sebelum akhirnya menekan satu tombol di atas meja dan bicara pada mikrofon, "Taraf, datang kemari." Keluarga Daryana punya 3 sosok di tingkat Ningdan, sementara Gama Daryana adalah kepala keluarga Daryana, sekaligus kekuatan tempur nomor 1 dalam keluarga. Kemudian, ada lagi sosok bernama Yosa Daryana, sosok yang berada di urutan ke-7 peringkat immortal. Sedangkan pria berjenggot panjang ini, namanya adalah Juju Daryana, berada di urutan ke-16 peringkat immortal. Kelvin tidak tahu tentang semua yang terjadi di rumah Daryana. Saat ini, dia sedang berada di rumah Serenal. Tempat tinggal Serena adalah sebuah perkebunan besar, yang di dalamnya terdapat sebuah hunian villa. Menurut penjelasan Serena, di dalamnya juga terdapat lapangan untuk latihan dan tempat berkultivasi. Bagian tamannya saja sudah seluas ribuan meter persegi. Jumlah penduduk di Pulau Zebra tidak terlalu banyak. Bisa dibilang, luas wilayahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dia adalah sosok di tingkat Ningdan, maka wajar saja bila Serena punya tempat tinggal seperti ini. Di area tempat tinggalnya ada lebih dari 20 orang yang bertugas untuk mengurusnya. Serena memperlakukan mereka dengan sangat baik. Dia juga memberi penjelasan pada mereka bahwa mereka tidak punya bakat kultivasi. Meski begitu, sebagian besar dari mereka tetap memilih tinggal bersamanya, berharap bisa mendapatkan kesempatan. Tentu saja, beberapa orang juga memahami bahwa setelah mendapatkan cukup uang, mereka akan menukarnya dan pergi dari kota ini. Di dalam villa tempat tinggal Serena, saat itu ponsel Kelvin tiba-tiba berbunyi. Kelvin mengambil ponsel dan melihatnya. Ternyata itu adalah panggilan dari Wulan. Kelvin sedikit tergugah dalam hatinya dan berkata, "Saya akan menjawab telepon." Dia pergi ke taman, lalu menjawab telepon Wulan. "Halo," kata Kelvin. Di ujung telepon, Wulan tidak berbicara. Dia hanya diam saja, tapi Kelvin bisa mendengar nafasnya yang tidak teratur. "Kenapa kau tidak bicara?" tanya Kelvin. "Bisa mendengar suaramu lagi, rasanya sungguh menyenangkan," kata Wulan dengan suara yang sedikit bergetar, "setelah ini, mungkin aku tidak akan bisa berhubungan denganmu lagi. Kau harus jaga dirimu baik-baik. Berlatihlah dengan baik dan segera temukan kakekmu." "Apa ini karena kau akan segera menikah dengan Nanda Daryana itu?" tanya Kelvin. Bagaimana kau tahu? Apa anggota keluargaku telah memberitahumu?" tanya Wulan. "Hari ini, aku baru saja tiba di Pulau Zebra," kata Kelvin. "Saat di jalan tadi, aku sempat mendengarnya dari siaran radio bahwa kalian akan menikah dalam 3 hari mendatang." Wulan terdiam sejenak. Tidak lama kemudian, Kelvin mendengar suara isak tangis dari ujung telepon. "Kau tidak ingin menikah dengannya, kan?" tanya Kelvin. Wulan tidak bicara. Kelvin berpikir sejenak dan berkata, "Wulan, kau adalah temanku. Aku sudah menganggapmu sebagai teman dekatku. Kita pernah meracik pil, berpetualang, dan mengalami situasi hidup dan mati bersama. Bahkan sampai pada batas tertentu, kau adalah teman pertamaku di dunia kultivasi. Jadi, ikuti saja kata hatimu. Coba katakan padaku, apa kau benar-benar ingin menikah dengannya? Jika kau memang ingin menikah dengannya, maka aku akan mendoakanmu dengan tulus. Semoga kau bahagia bersamanya," kata Kelvin. "Namun, jika kau tidak menyukainya, maka ikuti kata hatimu. Jika kau tidak ingin menikah dengannya, katakan padaku, aku akan membawamu pergi. Tapi, mereka adalah orang-orang dari keluarga Daryana. Mereka adalah keluarga nomor 1 di dunia kultivasi saat ini," kata Wulan sambil menangis. "Keluarga nomor 1 di dunia kultivasi?" tanya Kelvin. "Memangnya kenapa? Sekarang ini, aku adalah seorang alkemis tingkat 4 dan punya longevity mantra. Baru-baru ini, aku telah membunuh beberapa sosok di tingkat Ningdan. Parlan, sosok tak tertandingi di dunia ini, adalah teman baik kakekku. Adrian, kultivator di urutan kedua, sudah seperti kakakku sendiri. Aku punya cukup modal untuk membawamu pergi. Jika Gama Daryana yang memaksamu untuk menikah dengan anggota keluarganya, maka aku akan memenggal kepalanya," kata Kelvin. Di rumah Lily, air mata terus membanjiri wajah cantik Wulan. Tangannya yang memegang ponsel perlahan mulai gemetar. Setelah terdiam sejenak, akhirnya dia berteriak kencang, "Aku tidak mau menikah dengan Nanda Daryana. Kelvin, datanglah kemari dan bawa aku pergi dari sini." Bersambung.